Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Pratami. Saya mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur. Saya dari kelas 5A BK Ekstensi dengan NPM 2018-015-0030. Di sini saya akan melakukan tahap-tahap pembentukan dalam kegiatan bimbingan kelompok dengan dosen pengampunya itu Bapak Mulyadi Salim. Dan mata kuliahnya ini adalah praktik lab BK kelompok. Berikut ini saya akan mencoba menampilkan tahap-tahap pembentukan di dalam bimbingan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih banyak sama kalian semua yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Oke, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semua selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya nih sama kalian semua, apakah kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Baik, jika kalian semua belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu pengertian dari bimbingan kelompok serta tujuan dari bimbingan kelompok tersebut. Semuanya minta tolong disimak ya. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang artinya semua peserta atau anggota kelompok saling berinteraksi untuk mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain. Dan apa yang dibicarakannya itu bermanfaat untuk diri peserta dan anggota kelompok lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok ini yang pertama adalah untuk melatih individu secara terbuka. Yang kedua ini mampu berbicara di depan orang banyak. Lalu yang ketiga ini juga mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan tanggapan perasaan kepada orang banyak. Lalu yang keempat itu ada belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Yang kelima ini ada bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Yang pertama itu, masing-masing anggota kelompok diminta secara bebas dan sukarela untuk bertanya, berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, saran, sikap, serta perasaan yang dirasakannya pada hari ini. Lalu yang kedua itu mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok lain sedang berbicara. Lalu yang ketiga itu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini adalah Ibu sendiri. Lalu yang terakhir itu maksudnya jadi selanjutnya ini
Kegiatan bimbingan kelompok ini juga ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap pembentukan, yang kedua itu ada tahap peralihan, yang ketiga itu ada tahap kegiatan, dan yang terakhir itu ada tahap pengakhiran. Jadi untuk di tahap kegiatan, Ibu minta semua anggota itu diwajibkan untuk aktif bersama-sama berdiskusi mengenai topik yang nantinya akan kita bahas. Setelah Ibu tadi menjelaskan tentang cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok, selanjutnya Ibu akan menjelaskan asas-asas yang ada di dalam bimbingan kelompok. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada empat asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yang kedua itu ada asas keterbukaan, lalu yang ketiga itu ada asas kerahasiaan, dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan poin-poinnya dari keempat asas tersebut. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi semua anggotanya itu diminta untuk menampilkan diri secara spontan tanpa rasa malu atau dipaksa oleh teman lainnya ataupun pemimpin kelompok. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini para anggotanya itu bebas dan terbuka untuk mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Lalu yang selanjutnya adalah asas kerahasiaan. Nah, para anggotanya juga ini harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa saja yang dibahas di dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini adalah semua yang dibicarakan di dalam kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma atau kebiasaan yang berlaku. Seperti itu ya. Ingat ada 4 asas di dalam bimbingan kelompok. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita masuki tahap inti, kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk perkenalan kali ini kita lakukan dengan cara bernyanyi dan dilakukan secara berurut. Yang pastinya dimulai dari Ibu terlebih dahulu ya. Jadi kalian semua harus mengikuti apa yang Ibu lakukan, oke? Oke, baik kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Polisi, polisi numpang tanya. Sebentar. Yang pertama dimulai dari Ibu. Nama Ibu Dela. Selanjutnya kamu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah melihat tayangan tadi, tahap-tahap pembentukan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Semoga saya bisa memberi contoh yang baik pada tahap-tahap pembentukan ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.